dalam konteks tadi. Terus saya ini sangat penting karena pengalaman saya di Semarang hampir 30 tahun, ternyata banyak RT yang aturan pembelaan RT yang tidak tertepati dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sempat survei beberapa menjelang ini, yakni Banjir Kanal Timur. Saya membayangkan Banjir Kanal Timur itu nanti akan seperti Kampung Pulau di Jakarta yang sangat ramai karena banyak media. Saya ingin tahu bagaimana Bapak dan Ibu akan menangani persoalan-persoalan itu karena hujan yang sangat tinggi dan jadi Banjir Kanal Timur akan menjadi tempat pemukiman. Yang ketiga, saya ingin pendapat Bapak Ibu dan Bapak. Semarang itu pernah punya jadwal Semarang Pesona Asia dan mohon maaf mungkin menurut saya gagal. Seandainya Bapak harus mengembalikan konsep Semarang Pesona Asia, artinya Semarang menjadi tempat yang pesona, apa yang akan Ibu Bapak lakukan kemudian? Terima kasih. Ya, selanjutnya Bu Wijen 3 menit. Terima kasih. Pak Marmo, saya mendengarkan yang disampaikan oleh Pak Marmo dan saya menangkap ada sense sudah ada arah yang jelas dengan pendidikannya religius dan berbudaya itu mungkin perlu penjelasan yang lebih lanjut karena saya sempat membaca dari Google mengenai program-program yang berkaitan dengan pencapaian religiusitas atau hal yang bersifat religius itu nampaknya sebagian besar dipenuhi oleh pembangunan rumah ibadah dan sebagainya, tapi justru bukan kebertalian di antara umat-umat beragama yang ada di kota Semarang, tapi dengan cara yang seperti itu saya khawatir justru keberbedaan yang akan lebih menonjol. Kemudian saya juga melihat dari yang lain, Pak Heri, Pak Sini juga rasanya sudah memang menuju ke arah yang dinyatakan sebagai kota metropolitan. Hanya ini perlu dielaborasi lagi strategi apa nanti yang harus dilakukan, bahwa metropolitan itu tidak terlalu menempatkan Semarang sebagai sesuatu yang di sini kemudian internet itu yang di sana. Jadi tidak membedakan antara Semarang dengan sekitarnya, tapi justru kuncinya tetap pada menghubungkannya antara Semarang dengan yang lain-lain, termasuk tadi gedung sepur yang sudah beberapa lama ini tidak terdengar udara tulis dari seolah-olah seperti sudah dilupakan. Nah, ini mungkin bisa dielaborasi mengenai ini. Kemudian mengenai cagar budaya, Semarang itu di mana-mana terkenal punya cagar budaya, terutama yang berbentuk bangunan gedung yang kami bicarakan di sini. Karena kita masih bisa melakukan segala sesuatu dengan cagar budaya yang wujud bangunan gedung. Hanya masalahnya sering orang berpikiran yang ekstrim, misalnya terus buat apa kita beli, kemudian yang lain lagi. Loh, kalau cagar budaya dipertahankan, itu ada bangunan cagar budaya dipertahankan, itu artinya kita tidak bisa membangun. Nah, bagaimana ketiga calon ini bisa mendorong atau memberikan atmosfer supaya kondisikan supaya orang bisa merancang sesuatu yang baru dengan basis yang lama, atau membuat sesuatu dengan yang lama yang sudah mulai banyak contoh. Terima kasih. Prof. Fernando, 3 menit maksimal. Terima kasih kepada para kawan. Dua hal merupakan penadaman, satu hal yang baru terkait. Penanganan COVID dan banjir adalah bagian dari penanganan wilayah pesisir. Tadi salah satu calon mengatakan konsepnya adalah sepadan. Apapun yang akan dilakukan harus menjadi bagian dari solusi
ada di Tripoli. Nah, tantangannya adalah tambah-tambah di pemerintahan itu sudah dilibat swasta. Tentu aturannya untuk tantangan yang besar. Saya ingin konsep dari ketiga calon, apapun yang diajukan harus menjadi bagian dari solusi persoalan prinsip yang sekarang ditahan. Yang kedua, beberapa calon kita sudah menyaksikan punya banyak gambaran yang bagus dari segi infrastruktur luar biasa. Tetapi sampai sekarang belum ada pengelolaan bersama dari stakeholder, dari komunitas peduli sungai yang kita harapkan untuk berkelanjutan. Infrastruktur kita tidak awalnya membangun, tapi tidak awalnya menyala. Sementara itu sebentar lagi kita akan punya pendidikan globalisasi bagaimana itu, sebagaimana Mas Edi sampaikan. Tentu jangan sampai seperti negara barat yang juga ada infrastruktur bagus, tapi pengelolaan bersama belum ada. Yang terakhir, ruang terbuka itu dengan budget kita. Dari persentase kita masih bagus dalam skala makro, lebih dari 30%. Kalau di pertumbuhan tahun 2012 itu kita berapa? Tapi kalau kita lihat per bagian wilayah kota, Semarang Utara, Semarang Tengah, cuma dari 10%. Apa yang beda untuk kita di Semarang Utara, Semarang Tengah kalau menuju udara harus kembali dan menjadi ada persoalan kuantitas dan pemerataan, kualitas pemerataan dari ruang terbuka itu. Saya ingin pandangan dari tiga hal. Terima kasih. Kita beri untuk 3 panelis lain. Sekarang kemudian para calon wali kota dan wakil wali kota menghadapi, tapi mohon maaf waktunya masing-masing hanya 3 menit, jadi singkat-singkat saja. Silakan pasangan nomor 1. Iya, terima kasih. Berkaitan pada RTRW. Jadi ketika kita merubah apa yang menjadi sebuah prioritas, yang penting bahwa pada RTRW apabila ada visi bisa mengakomodir semua kepentingan yang ada. Artinya bahwa jangan sampai perubahan pada RTRW ini memakan salah satu pihak. Misalnya saja berkaitan dengan industri, wilayah industri. Karena itu tidak menjadi perhatian atau nantinya akan diubah, maka ini persoalannya bukan sekedar pabrik tidak, tapi persoalan masalah sosial. Maka ini harus bicara betul ketika nantinya ada perubahan RTRW, harus melihat sejarah dan melihat daripada kondisi sosial yang ada dalam masyarakat. Sepanjang daripada pabrik atau kawasan industri itu tidak membuat satu pencemaran lingkungan yang betul-betul membahayakan, saya kira wilayah itu masih bisa dipertahankan. Yang kedua, banjir kanal itu memang perlu dibangun, sama seperti banjir kota. Ketika Pak Bibit lalu bersama saya dengan pemerintah pusat atau Batuk, di sana kita kerja keras, khususnya bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di sekitar banjir kota. Alhamdulillah dengan sosialisasi yang ada, hasilnya bisa dilihat, bisa dinikmati. Walaupun kondisi sekarang seperti tadi yang saya katakan, kurang adanya perawatan. Ini yang nanti akan kami lakukan bersama saudara. Ketika pengelolaan ini bisa bersama-sama dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara. Sedangkan bagaimana terkait dengan skema asuransi ini, apa yang kita lakukan? Jelas, maksud kota perlu, tapi juga berkaitan dengan wilayah-wilayah pengembangan. Bagaimana pemerataan kendaraan yang ada? Bagaimana wisata-wisata bisa diciptakan justru tidak di tengah kota, tapi pada wilayah-wilayah pinggiran, karena potensi masyarakat. Sedangkan berkaitan berbudaya dalam sosial dan itu adalah mengenai perilaku tingkah manusia. Kita sebagai masyarakat kita kepada orang atau orang religius jelas kota ini apabila selalu dinamik
insya Allah kita tidak yang lain berkaitan dengan Protanto, berkaitan dengan konsep dari sabu pantai. Perlu adanya penanaman madu. Dengan sabu pantai masih bisa terkira, tapi dengan penanaman mangrove yang bisa membuat abrasi dan perlu dilakukan. Ini sudah dilakukan pada waktu tahun 2011, lalu belum bisa maksimal. Sedangkan berkaitan banjir Tanah Barat, ini yang tadi sudah saya sampaikan, pengelolaannya harus bisa bersama-sama dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat. Karena wilayah itu adalah wilayah pemerintah provinsi. Sedangkan mengenai RTH, Kota Semarang khususnya Mohon maaf, waktu sudah habis Pak. Jadi kita beri pos untuk partisipasi. Ini pilihan pasangan nomor 2 juga mungkin ada di belakang. Pada saat kemarin saya dapat amanah dari kawan-kawan sekalian, kita melakukan di Semarang Tengah itu bekas SDBU kita buat taman. Meskipun SDBU itu menghasilkan 5 juta hektare. Jadi rencana kita di Semarang Tengah dan di Semarang Utara, kalau mau kita terpilih nanti, kita akan alokasikan anggaran untuk membeli aset-aset warga untuk dibuat taman hijau atau berbagi. Kemudian terkait dengan pengelolaan banjir Tanah Barat, memang ini yang agak miris. Saya selalu menyampaikan bahwa ini proyek dari pemerintah pusat, di mana provinsi dan kota berbagian untuk melakukan anggaran pembebasan lahan. Sehingga kami tidak mengaku bahwa ini program kita, hanya kita kemarin lagi mendorong supaya pengelolaan setelah itu bisa oleh pemerintah Kota Semarang. Nah, saya sudah bisik-bisik sama Pak PJ. MOU yang direncanakan antara Pemkot provinsi sama DPRD saya rasa harus segera direalisasikan supaya pengelolaan KPB ini menjadi pengelolaan Kota Semarang bersama dan Asosiasi. Untuk Provinsi, kami menyampaikan bahwa untuk membuat warga Semarang menjadi lebih bangga lagi dan juga sebagai ekor Kota Semarang agar warga luar Kota Semarang datang ke Semarang tidak hanya berupa agenda wisata, tapi dalam master plan Kota Semarang sudah jelas, dan ini kita membaca dalam visi-visi dan program dijadikan. Jadi Simpang 5 nanti akan kita buat seperti itu di BSD maupun di wilayah penduduknya, sehingga orang akan bisa terpecah konsentrasinya tidak di tengah kota saja, tapi bisa menikmati untuk Bu Widya. Saya tahu Bu Widya ini orang yang paling masuk pada persoalan cagar budaya, sehingga saya masih ingat Bu Widya saya tanda tangan sebagai ketua PACD Kota Semarang. Sehingga apa yang menjadi ide Bu Widya, saya rasa ini bisa kita kerjasamakan pada saat kita terpilih dari wilayah. Kurang 1 menit. Silakan Bu Widya, ini urusan cagar budaya akan diserahkan kepada saya sama-sama perempuan. Jadi untuk cagar budaya nanti, selain nanti ada yang masukan-masukan dari media selain ahli cagar budaya, nantinya kami akan mencoba untuk menambah bagaimana memberikan insentif untuk pemilik cagar budaya. Jadi jangan sampai cagar budaya ini dirombongkan hanya karena mungkin mereka berpikiran secara ekonomi. Kemudian mengenai kita akan membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang ada di cagar budaya. Dan ketiga adalah bagaimana anak-anak kita ini dapat mencintai cagar budaya yang ada di Kota Semarang. Contohnya kami akan mengajak mereka untuk bisa turun ke Kota Semarang di mana cagar budaya itu ada. Jadi ada satu agar mereka bisa mengajak anak-anak untuk turun mencintai cagar budaya yang ada di Kota Semarang, tidak ada di kota-kota yang lain. Mereka bisa pergi tidak harus keluar kota tetapi ada di Kota Semarang. Iya, sebelum ketiga saya mengingatkan untuk PSM membuat negosiasi karena nanti setelah ini Anda harus nyanyi 2 lagu. Saya bukan pasangan nomor 3 menit. Baik, mengenai RTRB tentunya ke depan apabila ada proyeksi untuk
Justru kita tetapkan mana daerah pemukiman, mana daerah industri, maka itu wajib pemerintah Kota Semarang untuk membukanya seluas-luasnya. Sosialisasi jangan sampai terjadi bahwa terjadi penyesatan ini bisa diubah. Jadi begitu perda TRI itu telah kita tetapkan, maka perda TRI itu harus disosialisasikan dan benar-benar transparan ke seluruh baik itu masyarakat Kota Semarang maupun investor yang akan masuk ke Kota Semarang. Kemudian mengenai Semarang Pesona Asia, kita tahu bahwa tahun 2004 sampai 2009 kita ada satu program Semarang Pesona Asia yang selanjutnya di 5 tahun berikutnya menjadi Semarang Setara. Jadi seperti saya tahu bahwa program Semarang Pesona Asia itu memang sesuatu yang luar biasa, cita-cita yang luar biasa. Tetapi perlu kita lakukan apabila sesuatu keinginan yang luar biasa, keinginan yang luhur tapi tidak lagi disertai dengan niatan yang sungguh-sungguh, maka itu tidak akan ada artinya, karena seperti kita ketahui Semarang sebagai komunitas Provinsi Jawa Tengah dengan Surakarta masih tertinggal. Jadi konsep bahwa saat ini konsep kita Semarang setara. Jadi kami sangat kurang setuju dengan kata setara, karena kalau kita bicara setara dalam bahasa Jawa itu kan setomo. Jadi kalau bahasa Indonesia setara ini intinya kita akan jadi follower, kita bukan presenter. Jadi kalau saya ingin mempunyai impian bahwa Semarang menjadi inspirasi untuk kota-kota di Jawa. Jika Solo memiliki keinginan Skyline of Java, maka kami bermimpi bahwa Semarang itu bisa menjadi the Skyline of Java, menjadi inspirasi untuk kota-kota di Pulau Jawa. Jadi kita berbicara untuk kota Pulau Jawa terlebih dahulu dan tidak berpikir sampai keluar Pulau Jawa. Mungkin Pak Agus mau menambahkan. Masih ada 1 menit. Terima kasih. Khusus kami sangat berharap, tapi saya sedang memikir tadi pada Pak Budi Santoso bahwa pembangunan itu sekarang masih lumayan. Insya Allah kalau nanti itu amanah diberikan kepada kami, pembangunan menjadi luar biasa. Jadi tidak hanya lumayan. Nah, khusus cagar budaya, kami sepakat dengan apa yang sudah dilakukan dari 2 tahun. Tapi kalau pengembangan pula cagar budaya yang langsung lebih Indonesia banget. Nah, contohnya bagaimana waktu perkembangan, bagaimana Sampopo di dunia, bagaimana juga di perkembangan. Banyak situs-situs yang lebih Indonesia, itu pun harus kenal dengan bagaimana kita melakukan kita. Nah, berikutnya kaitannya dengan Prof. Dr. ada sekali konsep kami sesuai dengan apa yang ada di sini adalah waterfront city. Jadi waterfront city yang sudah lama digunakan ini ternyata tidak pernah terimplementasikan. Sangat ironis tadi Pak Buan Suara Udik mengatakan Semarang kota indah, kelapa daya indah, tapi 23 kilo ternyata tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Iya Pak Ketua, singkat